Ikatan Advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami, Ikatan Advokat Indonesia, menjunjung tinggi kejujuran. Kami, Ikatan Advokat Indonesia, berjuang demi keadilan. Kami, Ikatan Advokat Indonesia, rela berkorban untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh mendapat kehormatan bisa membuka acara ini. Satu acara yang sudah kita rencanakan cukup lama, sebab kita sebagai organisasi advokat memang harus melakukan apa yang disebut continuing legal education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Ibu Wigati Partosedono, SHLLM. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Upgrade episode 6. Tema Legal Upgrade episode 6 kali ini adalah keberlakuan dokumen publik lintas negara atau pra atau pasca aksesi konvensi apostil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tubagus Alif yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Legal Upgrade ini merupakan program kerja IKADIN yang baru dan rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Acara ini berbentuk penyampaian materi dari advokat yang berkompeten di bidangnya, lalu dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta secara interaktif. Di akhir pemaparan akan ada sesi tanya-jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, dapat melakukan raise hand terlebih dahulu. Kita akan masuk ke acara inti Legal Upgrade hari ini melalui penyampaian materi, namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan untuk Legal Upgrade hari ini. Yang pertama adalah para peserta wajib untuk menjaga kelancaran acara. Selama pemaparan teori, voice feature harap di-mute selain narasumber. Yang kemudian nomor 2, untuk pertanyaan dari para peserta akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dan silahkan berbicara ketika dipersilahkan oleh saya selaku moderator. Poin berikutnya adalah e-sertifikat yang nanti Bapak Ibu akan peroleh akan kami kirimkan ke alamat email peserta paling lambat 7 hari kerja. Oke, kita langsung saja akan membacakan CV dari Dr. Randa Wigati Partosedono, SHLLM. Beliau saat ini menjabat sebagai partner pada Integrity Level, berkedudukan di Jakarta. Beliau juga pernah bekerja di company oil companies, kemudian melakukan pekerjaan di bidang procurement, komersial, shipping of crude oil and LPG. Beliau juga pernah bekerja di beberapa law firm di Jakarta dan melakukan pekerjaan dengan penekanan di bidang hukum perdata. Ibu Wigati mengemban pendidikan Dr. Randa gelarnya di Universitas Nasional, kemudian gelar sarjana hukum didapatkan di Universitas Indonesia, dan gelar LLM didapatkan di University of Western Sydney, Australia. Baiklah, Legal Upgrade kali ini akan membahas tentang keberlakuan dokumen publik lintas negara, pra dan pasca aksesi konvensi apostil. Izinkan saya memberikan pengantar untuk tema tersebut. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1961, Konvensi Penghapusan Legalitas Terhadap Dokumen Publik Asing atau Apostille Convention telah disepakati. Konvensi apostil bertujuan untuk menghapus rantai proses legalisasi dokumen publik dan menyederhanakan prosesnya melalui penerbitan sertifikat autentifikasi. Sebelum aksesi konvensi apostil, Indonesia membedakan proses legalisasi atas dokumen publik berdasarkan tempat di mana dokumen tersebut dibuat dan tempat di mana dokumen tersebut akan digunakan. Di sini kita coba untuk dibagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk dokumen yang dibuat di Indonesia dan akan digunakan di luar negeri,
Dokumen tersebut wajib terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham dalam hal ini. Sebelum dilegalisasi oleh pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, konsuler ditunjuk pada Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk yang bagian keduanya, untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, dokumen tersebut terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum dilegalisasi oleh konsuler yang ditunjuk pada Kemenlu. Baiklah, lebih lanjut pemaparan secara detail dan lengkap, mari kita langsung dengarkan dari sang ekspert. Kepada Ibu Dr. Anda Wigati Partosedono, SHLLM, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Terima kasih ya sudah hadir pada sore ini. Saya berada di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena diminta oleh sekjen kita yang kita sayangi, Dr. Razid Ridho, dan kepada sekjen saya harus patuh. Karena beliau yang tanda tangan di KTA kita. Betul ya? Ya, yang betul. Yang kedua itu saya mendukung program legal upgrade ini yang diinisiasi oleh Dr. Nobi Rizka. Menurut saya ini sangat bagus ya untuk pembelajaran bersama. Kita bisa saring ilmu dan juga saring pengalaman. Saya juga berharap ya rekan-rekan semua bisa mengisi program ini untuk kedepannya demi IKADIN, demi kemajuan IKADIN. Saya harapkan seperti itu dan tetap akan berlangsung. Yang ketiga, saya masih ingat pesan dari Bapak Ketum kita, Profesor Mulya Lubis, di acara saya lupa ya entah legal update ataukah legal upgrade bulan September lalu, bahwa we are going global. Kalau yang global seperti ini biasanya kaitannya adalah dengan internasional. Kalau sudah bicara internasional, biasanya ada unsur asing. Jadi, beliau juga berharap bahwa lawyers IKADIN akan semuanya merasakan going global itu. Mudah-mudahan di masa mendatang, yang baru-baru ya terutama yang muda-muda, kalau yang senior sudah pasti itu sudah mendunia. Untuk yang muda-muda, mudah-mudahan di masa mendatang akan mendapatkan klien dari luar negeri, sehingga bisa paham dokumen-dokumen yang akan digunakan di Indonesia, dan juga klien dalam negeri yang akan beracara atau punya perkara di luar negeri. Nah, topik bahasan sore ini kira-kira seperti itu. Dan ini bukan hal baru, oleh karena itu kita santai saja. Saya akan sharing pengalaman ya yang baru-baru saya alami. Silakan yang mau ngopi atau sambil minum teh silahkan. Yang keempat, saya mohon izin kepada senior. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya akan sharing untuk teman-teman semua di sini. Mohon izin para senior. Baiklah, kita mulai, Mas Alif. Baik, Bu. Ya, sebagai pengantar saja bahwa dokumen publik untuk dapat diakui keberlakuannya atau keabsahannya di negara lain itu ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu apa? Persyaratannya adalah berupa legalisasi. Kalau demikian tuh sebetulnya sudah berlaku sejak lama kalau melihat dari undang-undang sebagai dasar hukumnya. Dan undang-undang yang mendukung legalisasi itu adalah juga merupakan merupakan rambu-rambu pergaulan internasional di wilayah bidang hukum perdata internasional.
Nah, siapa yang berwenang untuk melegalisasi dokumen-dokumen dimaksud? Tentu pihak yang berwenang. Ada jajarannya, tidak hanya satu instansi, tapi ada beberapa instansi. Dokumen apa saja yang biasanya dimintakan legalisasi? Itu bisa dokumen publik yang individu ya, semi publik lah artinya, dan juga dokumen perdagangan. Mas Alif bisa ke slide berikut. Ya. Ini saya ketutup bagaimana ya Mas Alif, saya nggak bisa baca ya. Oh, sorry. Nah, ini keabsahan dokumen publik jika dipergunakan di luar negeri harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya ada legalisasi, seperti saya tadi kemukakan. Nah, perihal legalisasi ini sudah sejak lama berlaku ya sebagai pergaulan global. Itu kalau dengar global itu biasanya tentang dunia, dan kalau dunia itu ya internasional, kalau internasional ada bau-bau asing. Lanjut, Mas. Apa saja dokumen-dokumen yang perlu dilegalisasi? Yang pertama adalah dokumen keperdataan, nanti di slide selanjutnya ada contohnya apa saja itu, dan juga dokumen perdagangan. Next, Mas. Nah, ini diantaranya ya, dasar hukum mengapa legalisasi itu merupakan kewajiban. Kalau dilihat dasar hukum nomor 1 itu sudah ada sejak 25 Mei 1909. Itu sudah lama sekali, berarti sudah bukan hal baru lagi yang seperti itu. Nah, kenapa ada juga undang-undang jabatan notaris di sini? Ya karena notaris itu adalah pejabat publik dan dokumen yang dihasilkan harusnya merupakan dokumen publik. Dan ini nanti undang-undang dan aturan bisa dibaca sendiri ya, Bapak Ibu. Sekarang lanjut, Mas. Nah, ini contohnya dokumen keperdataan dan perdagangan. Di antaranya adalah akte lahir, akte kematian, ada akte nikah, cerai, ijazah, transkrip, SKCK, surat kuasa, circular route, certificate of origin, itu salah satu dokumen ekspor impor ya. Nah, ada di mana nih advokat di sini? Ini sepertinya advokat ini mengenal semuanya ini dan akan terlibat dalam banyak dokumen seperti ini. Contoh saja dokumen keperdataan dari mulai akte kelahiran, kematian dan sebagainya, kita di mana terlibatnya di situ. Bisa jadi kalau ngurus tanah atau ngurus perceraian, pernikahan dan lain sebagainya, kita akan ada di situ semua. Nah, seperti itu. Juga surat kuasa. Ini adalah wilayah advokat banget, surat kuasa. Sebelum kita melakukan pekerjaan advokat, terlebih dahulu kita harus mendapatkan surat kuasa dari klien. Nah, kalau ada klien kita di luar negeri, tentu surat kuasa yang klien berikan itu supaya berlaku di Indonesia tentu memerlukan persyaratan yang tadi saya kemukakan. Pertama, klien harus menandatangani surat kuasa tersebut di hadapan notaris di mana klien berada, berdomisili. Setelah itu, baru dilegalisasi di Kementerian Kehakiman negara tersebut. Selanjutnya, juga dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri negara tersebut. Terakhir adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara klien tersebut. Setelah itu baru dikirim ke Indonesia untuk kita gunakan. Nah, oleh karena biasanya surat kuasa yang dibuat oleh klien di luar negeri adalah memakai bahasa asing, bahasa setempat, utamanya bahasa Inggris. Terlebih dahulu sebelum kita daftarkan di pengadilan, tentu kita harus menerjemahkannya. Diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Baru setelah itu kita daftarkan, kita gunakan. Bagaimana jika klien kita di luar negeri perkaranya? Itu tidak masalah kalau kliennya di Indonesia. Itu hanya surat kuasanya saja.
Tetapi jika berperkara di luar negeri, misalnya di pengadilan mana ya, ambil contoh saja yang terdekat lah Singapura. Dokumen, misalnya kasusnya yang gampang apa? Waris, misalnya waris ada orang Indonesia yang bekerja di Singapura dan meninggal, tentu dia selama bekerja di sana ya punya aset atau apa tabungan gitu. Nah, kita mengurusnya di pengadilan sana itu dengan tentu saja karena kita tidak punya apa ya KTA untuk beracara di pengadilan tersebut, kita akan menggandeng lawyer lokal Singapura gitu. Nah, kalau semacam itu dokumen semua termasuk petition yang akan disampaikan ke pengadilan setempat itu disiapkan oleh lawyer yang ada di Singapura dan itu akan dikirim ke Indonesia. Kirim ke Indonesia, dilengkapi semuanya. Biasanya kita sebagai lawyer di Indonesia itu kan menyiapkan affidavit. Affidavit setelah mempelajari dokumen tentunya ya, membuat affidavit. Nanti kita juga tanda tangan affidavit yang kita siapkan itu di hadapan notaris. Kemudian dibawa ke kedutaan Singapura. Di sana kita juga bertanda tangan. Tentunya ada biaya juga ya. Baru dokumen itu bisa dikirim ke Singapura. Seperti itu. Itu kira-kira yang contoh-contoh kecil saja ya. Gitu. Kalau lawyer Ikadin ini yang sudah mendapatkan klien-klien luar negeri sudah hafal ini. Ini sudah di luar kepala ini proses-proses seperti ini. Bagaimana selanjutnya dengan circular rules? Nanti ada contohnya. Surat kuasa saya nggak bisa menunjukkan contohnya karena nyarinya susah ini. Sudah 2 tahun nggak ke kantor jadi nggak tahu lagi. Circular rules itu nanti ada contohnya. Itu karena sekarang itu teknologi itu sudah maju sekali. Jika ada salah satu shareholders yang beralamat di luar negeri, karena namanya circular ya kita akan sampaikan. Bisa dokumennya dibuat di sini, kirim by email, terus di-print di sana. Prosesnya sama seperti tadi. Si CEO atau direktur utamanya yang berwenang itu akan tanda tangan circular tersebut di hadapan notaris. Setelah itu dilegalisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya juga ke Kementerian Luar Negeri. Dan setelah itu baru ke Dubes atau perwakilan atau konsuler ya, konjen biasanya di kota tersebut, konjen Indonesia maksud saya. Nanti bisa dilihat contohnya. Yang ketujuh adalah Certificate of Origin. Ini saya selama berapa ya, ada 10 tahun lebih kali ini ekspor crude oil, ini nggak pernah Certificate of Origin ini di legalisasi gitu. Tapi ternyata praktek belakangan ini Certificate of Origin ada yang minta legalisasi. Jadi tergantung negara pengekspor, negara pengimpor yang dituju gitu. Ketentuannya bagaimana. Next, Mas. Nah, ini surat kuasa seperti yang saya jelaskan tadi itu ada dasar hukumnya ya, putusan Mahkamah Agung nomor 3038 tahun 981 itu tuh masih berlaku sampai sekarang, yang secara singkat menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir dulu oleh KBRI di negara surat kuasa tersebut dibuat. Nah, selanjutnya setelah sampai Indonesia, tadi saya sudah kemukakan juga wajib diterjemahkan. Next, Mas. Pihak yang berwenang memberikan legalisasi kalau di negara kita siapa saja? Yang pertama tentu instansi yang menerbitkan dokumen. Jika itu transkrip akademik atau ijazah, siapa instansi yang menerbitkan dokumen? Itu adalah kampus masing-masing. Dan yang menandatangani biasanya dekan dari fakultas dimaksud. Setelah itu baru dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Nahu di sana yang akan melakukan legalisasi. Prosesnya itu
sekarang sudah canggih karena semuanya serba online. Tetapi untuk orang yang tidak paham dengan teknologi itu, ini amat merepotkan. Misalnya saya mungkin ya akan kesulitan, saya pasti akan minta bantuan orang-orang yang muda yang tahu internet, tahu scan, tahu seperti itulah. Itu harus kirim-kirim karena semuanya harus online, harus register, harus punya akun, harus scan dokumen, harus disubmit. Kalau gagal, nggak diterima, harus diulang dari awal, yang sangat repot. Hasilnya memang lebih bagus dari yang dulu. Yang dulu itu manual saja, jadi kertas kita datang sodorkan, ditanda tangan dengan stempel besar. Kalau sekarang itu bentuknya seperti stiker. Setelah Dejanahu, kemudian pergi ke Kementerian Luar Negeri. Ini juga melalui aplikasi, itu kita harus download aplikasi dulu, semuanya mendaftar dan sebagainya, baru nanti akan mendapatkan nomor antrean, kapan harus datang, tidak bisa setiap hari juga sih ya, dan waktunya itu tertentu, gitu. Dan ini kalau orang sibuk ya betul-betul harus perhatikan ya. Ini juga bentuknya seperti stiker ya, produknya itu seperti stiker. Hanya bedanya, kalau legalisasi stiker yang dari Dejanahu itu kita sendiri yang menempelkan pada dokumen kita, tetapi kalau di Kementerian Luar Negeri itu petugas mereka yang akan menempelkan di dokumen kita. Jadi langkah baiknya sebelum meninggalkan desk, apa itu namanya ya, loket, itu kita periksa dulu apa benar ini dokumen yang ditempeli stiker. Setelah itu baru ke kedutaan besar negara tujuan. Itu. Ini kalau yang nomor 5 ini tidak selalu diminta ya. Ini tergantung negara tujuannya juga. Nah ini prosesnya seperti ini, mudah ya untuk yang mengerti. Ini harus pergi ke website Dejanahu. Ini alurnya tadi yang saya ceritakan, ya. Ini kenapa di sini ada notaris? Mungkin ada pertanyaan ya. Ini ya tidak semua dokumen. Maksud saya ada beberapa dokumen harus melalui notaris. Saya mendapat kabar bahwa ijazah perguruan tinggi swasta jika akan digunakan ke luar negeri itu harus dilegalisasi oleh notaris dulu, baru ke Dejanahu dan seterusnya. Yang ini gambaran ini saya sepertinya tidak bukan yang saya alami ya, tidak begini. Saya alami yang seperti saya terangkan tadi, ini gambarnya tidak begini. Ini harus pemohon ke notaris dulu baru ke Kementerian Hukum dan HAM negara setempat, baru ke KBRI. Gitu. Ya kadang diminta Kemenlu juga, kadang juga tidak. Lanjut Mas. Walaupun sudah online sayangnya ya, karena di Indonesia itu secara umum legalisasi dokumen masih didasarkan atas keadaan fisiknya ya, fisik aslinya. Misalnya ijazah itu kan nggak bisa di-stempel begitu aja dilegalisasi. Jadi harus ada fotokopinya, ada terjemahannya. Ketika akan dilegalisir, ditanda tangan, memerlukan aslinya sebagai pendamping. Nah ini sudah secara online, tapi juga kita harus hadir secara fisik. Itu. Membawa yang seperti tadi arahannya ya, membawa dokumen tersebut ke Dejanahu, kemudian juga ke Kemenham, ke Kementerian Luar Negeri, dan juga ke konsuler dan kemudian ke duta besar yang negara dituju. Lanjut Mas. Nah ini contoh-contohnya nih, transkrip akademik. Sebelumnya saya ceritakan dulu, ini milik anak saya ya. Saya kaget sekali karena tanggal 5 Januari saya sudah membaca berita bahwa Indonesia itu mengaksesi konvensi apostil.
Apa itu apostil? Apostil itu ya semacam sertifikat yang nantinya akan berguna atau menunjukkan keabsahan suatu dokumen itu. Jadi sama seperti proses ini yang bulat ini, yang kemana-mana ini. Gitu. Kalau nanti dengan apostil udah berlaku, kita akan simpel banget pergi ke satu tempat saja, dapat sertifikat apostil, itu sudah dianggap sah di negara lain. Kalau sekarang tidak ini ternyata, walaupun kita sudah mengaksesi konvensi itu, ternyata pada awal November, saya mengurus dokumen untuk anak saya itu masih seperti yang lama, sejak dulu. Hanya bedanya sekarang mendaftar lewat online dan sebagainya. Kalau dulu kita hadir fisik bersama dokumennya. Kalau yang sekarang majunya hanya mendaftar lewat online, bayar juga langsung ke bank, lantas di-upload bukti bayarnya. Tetap kita harus datang ke sana gitu, datang ke sana. Tapi lebih beda lagi kalau di Dirjen.ahu stiker itu nantinya legalisasi yang berupa stiker itu akan dikirim ke alamat kita. Bisa memakan waktu 2 sampai 4 hari ya, tergantung jarak. Kemarin saya terima kurang dari 4 hari ya, 3 hari saja. Gitu. Nah, ini yang pertama, kalau transkrip itu penerbitnya ya universitas. Ini di sini tanda tangan dekan, legalisasi dekan. Kemudian ini ke Dirjen.ahu. Dirjen.ahu nih kirim stikernya ke rumah ini serentengan gini, Bapak Ibu. Serentengan gini, dan kita harus hati-hati sekali karena menempelnya harus sesuai dengan nomor urut. Sesuai dengan nomor urut dan tidak boleh salah. Setelah itu nih Kementerian Luar Negeri juga sama bentuknya stiker, semuanya ini ya ada ini apa namanya tuh chips ya, ada chips, ini juga ada chips gitu. Ini kalau di scan juga bisa kelihatan nama pejabatnya, itu siapa yang menandatangan. Kemudian setelah selesai Kementerian Luar Negeri baru ke kedutaan negara tujuan. Ini semua harus diterjemahkan ya sesuai dengan keinginan negara tujuan, dan terjemahannya itu harus penerjemah tersumpah yang terdaftar di Dirjen.ahu, jadi tidak boleh sembarangan gitu. Nah, ini yang aneh kemarin saya temui, transkrip nilai itu kan terdiri dari beberapa lembar ya, ada 5 lembar barangkali, 5 lembar kalau tidak salah, 5 lembar. Lantas Dirjen.ahu-nya ini memberikan stiker semuanya untuk 5 lembar ini. Saya juga bingung kenapa kok tidak dianggap 1 unit gitu, tidak anggap 1 unit, transkrip itu beberapa lembar, tapi kan 1 unit gitu harusnya, gitu ya. Tapi oke lah, saya tempel semua sesuai dengan urutan. Tapi di Kementerian Luar Negeri ini hanya 1 gitu, hanya 1 stiker, karena memang itu 1 unit transkrip gitu. Misalnya 1 transkrip isinya beberapa lembar, itu ya 1. Tidak setiap halaman seperti yang Dirjen.ahu. Ini saya kurang tahu kenapa tidak seragam gitu perlakuannya terhadap dokumen gitu. Sedangkan di kedutaan itu juga hanya 1 unit, hanya 1 saja, tidak setiap lembar. Seperti itu ya. Lanjut Mas. Nah ini SKCK. SKCK beruntung sekali bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu sudah juga menerbitkan SKCA yang bilingual. Jadi kita tidak perlu membawa ke penerjemah untuk mengurangi biaya gitu. Ini seperti ini, dan ini juga harus diterjemahkan. Kalau ini karena ke Timur Tengah ya harus terjemahannya harus pakai bahasa Arab. Ini juga sama. Bawa ke Dirjen.ahu, ini penerbitnya Kepolisian Republik Indonesia, jadi asli tidak usah diterjemahkan, tapi tidak usah di penerbit karena ini baru ya, penerbit tidak usah dilegalisasi penerbit. Nah, ini masih asli, ini ke AHU langsung ke mana ini Kemenlu, dan ini ke kedutaan. Nah, ini kalau dikirim ke sana sudah langsung. Kenapa perlu SKCK segala ya? Ini nih untuk syarat visa kerja gitu. Kemarin salah satu anak kami yang kerja di sana itu sudah hampir habis visanya setelah 9 bulan dirumahkan.
lantas tiba-tiba harus kembali bekerja gitu. Waktunya sudah tidak cukup, makanya begitu apply legalisasi Dirjen AHU belum dapat ini stikernya gitu, harus sudah berangkat ke sana. Makanya saya yang mengurus untuk selanjutnya. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh sirkuler tadi. Ini dibuat di Indonesia, dikirim ke Jepang untuk ditandatangani oleh salah satu shareholder di sana yang berwenang. Dan ini di hadapan notaris ya Bapak Ibu, di hadapan notaris. Yang lembar selanjutnya Mas Alif mana? Yang ke Nah, ini ke Departemen Kehakiman sana ya juga dilegalisasi. Ini juga Kementerian Luar Negeri negara tersebut. Terakhir sama baru ke Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo. Kemudian ini akan dikirim ke Indonesia. Ini sudah dianggap sah ini, dianggap sah sebagai dokumen publik. Begitu. Lanjut, Mas. Nah, kita tahu nih ada Permendagri nomor 104 tahun 2019. Ini pejabatnya sendiri ya, Prof. Yudan yang mengatakan bahwa kartu keluarga, akta kelahiran ini sepertinya, atau akta apa ya, cerai atau apa, nikah, KTP elektronik itu tidak perlu yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik ini tidak perlu dilegalisasi oleh penerbit. Saya tidak mengatakan demikian. Mungkin ini kalau ini hanya untuk di wilayah dalam negeri, ya itu cukup gitu. Ini lewat sini udah bisa di-scan ini gitu. Ini sudah bisa di-scan dan sudah bisa ketahui siapa yang menandatangan dan identitasnya dan sebagainya. Tetapi jika KTPL ini akan digunakan di luar negeri, tetap harus dimintakan legalisasi. Kemana? Seperti tadi jalurnya. Mungkin dari Dukcapil tidak perlu, tetapi langsung ke Dirjen AHU, Kemenlu, dan juga ke Kedutaan Besar Negara Tujuan. Ini jadi kalau dipakai di luar negeri ini KTP dan sebagainya itu tetap dimintakan legalisasi. Nah tadi supaya mumpung saya masih ingat ya, tadi terkait pengurusan warisan orang Indonesia yang di Singapura. Tadi kita kan beracara di sana itu. Kita biasanya kalau ada warisan itu minta penetapan waris dulu kan ke pengadilan. Nah ini tambah lagi nih. Jalur untuk legalisasi tambah lagi. Sebelum dikirim, semua penetapan dari pengadilan, kita mintakan juga legalisasi dari pengadilan gitu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan itu, dokumennya itu banyak sekali kan, mulai dari KK, buku nikah, KTP, apa ya misalnya kalau warisannya udah tabungan, buku tabungan lah dan lain-lain semuanya, penetapan waris semua itu akan sangat merepotkan sekali. Jadi nanti kalau konvensi apostil itu yang sudah Indonesia aksesi, sudah berlaku, sudah ada perangkatnya, itu akan sangat membantu meringankan tugas kita sebagai advokat ya yang mengurus dokumen-dokumen semacam ini. Karena perginya hanya ke satu tempat, gitu. Ke pihak yang berwenang, tapi tidak ribet seperti tadi, jalurnya sangat panjang. Memang tujuan konvensi itu adalah untuk memotong mata rantai yang panjang, gitu, supaya lebih sederhana. Itu maksudnya. Kenapa ini kita harus bergembira ya? Terus terang saya gembira nih, Bapak Ibu juga harusnya bergembira ini kalau ini sudah berlaku nanti, karena tugas kita kan jauh lebih mudah. Kalau para advokat yang di Jakarta atau yang Jabodetabek itu dekat dengan kantor pemerintahan, ya itu akan lebih mudah dan tidak banyak makan waktu. Tapi bagaimana dengan rekan kita advokat yang tinggal di Rotendao atau di Nabire atau di mana ya, Entikong mungkin gitu, untuk pergi ke Jakarta aja biayanya berapa gitu kan, tidak bisa satu hari juga gitu. Kalau pakai jasa jasa orang lain, biayanya juga akan bisa 2 atau 3 kali lipat. Jadi kita wajib bergembira ini dengan pemerintah kita yang telah mengaksesi
konvensi apostil. Lanjut nih, Mas. Nah, ini yang saya bilang tadi. Aksesi yang dilakukan Indonesia itu dituangkan dalam Perpres nomor 2 tahun 2021. Nanti bahannya ya, bahan untuk presentasi hari ini beserta lampirannya ini Perpres nomor ini bisa dimintakan kepada panitia supaya bisa dibaca. Jadi nanti tahu gitu kapan ada perangkat aturannya ya. Karena ini tidak bisa begitu saja rupanya gitu. Walaupun sudah Januari, saya berharap 10 bulan itu sudah berlaku, ternyata pada bulan Oktober pun belum bisa gitu. Belum bisa. Ternyata kita masih harus melakukan cara legalisasi dengan cara yang lama. Nah, belum tahu kapan karena prosesnya cukup rumit juga ya. Setelah mengaksesi, pemerintah itu harus menyampaikan semacam nota aksesi kepada kepada Kementerian Luar Negeri Belanda. Nah, dikasih waktu 60 hari, nanti diumumkan kepada negara peserta apakah ada yang menolak gitu. Kalau ada apakah ada yang menolak, itu juga waktunya 60 hari. Setelah selesai semua, katakanlah ada menolak, berarti kita Indonesia tidak bisa berbuat resiprokal. Saya nggak mau resiprokal itu apa ya? Berbuat sama, memberikan perlakuan yang sama kepada negara yang menolak. Kita bisa memberikan perlakuan yang sama terhadap dokumen publik asing itu kepada negara yang juga sudah meratifikasi dan sudah mengaksesi konvensi tersebut. Nah, setelah itu harusnya Indonesia juga sudah menentukan apa? Sarana prasarana pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan sertifikat apostil itu adanya di mana gitu. Dan levelnya level apa? Nah, ini kan agak ribet ya karena semuanya akan pegawai pemerintah ini gitu. Ya, kalau saya sih berharap ya sampai ke minimal kabupaten itu bisa dikasih. Ya berharap kalau punya dana gitu ya. Kalau punya dana minimal tingkat provinsi, kota madya, kabupaten dikasih petugas-petugas tersebut supaya saudara-saudara kita yang di pelosok itu tidak jauh perginya gitu untuk mengurus hal-hal semacam ini. Gitu karena banyak juga orang-orang di daerah yang akan bekerja di luar negeri dan membutuhkan dokumen yang dilegalisasi oleh pejabat-pejabat tersebut. Nanti insya Allah tahun depan mudah-mudahan berharap seperti itu. Cuman sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda apakah dokumen kita sudah disubmit ke Kementerian Luar Negeri Belanda atau belum gitu. Dan pejabatnya itu ada di mana saja gitu kan. Itu kan mungkin harus ganti harus meng-create lagi nomenklatur ke SDM gitu ya, pegawai pemerintah seperti itu. Makanya ini sudah Desember, ini Desember atau November? Desember ini belum juga berlaku ini. Belum bisa diaplikasikan karena butuh sarana dan prasarana. Selanjutnya, Mas. Nah, walaupun Indonesia itu sudah mengaksesi konvensi tersebut, akan tetapi ada pemerintah membuat pernyataan karena berdasarkan pasal 1 konvensi yang dianggap sebagai dokumen publik adalah ABCD. Ini apa nih? Berdasarkan otoritas. Nah, ini yang pemerintah memberikan pernyataan termasuk yang berasal dari penuntut umum. Ini Indonesia menolak ini ya, tidak boleh disamakan. Jadi tidak boleh diperlakukan sama dengan dokumen lainnya. Ya ini bagian ini termasuk berasal dari penuntut umum. Yang lain-lainnya oke. Dokumen administratif. Dokumen administratif itu seperti tadi. Dokumen administratif perorangan, ya KTP segala macam, KTP, KK, transkrip nilai, akte kelahiran, akte kematian, akte cerai, buku nikah dan sebagainya itu administratif juga. Tapi ada juga administratif
perdagangan, administrasi perdagangan seperti ya dokumen ekspor impor tadi, diantaranya ada bill of lading, ada packing list, ada certificate of origin gitu dan sebagainya. Yang C ini dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Ini saya masih bingung, barangkali antara Bapak Ibu ada yang memahami ya. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris itu yang pasti adalah satu akte notaris ya, yang mempunyai kekuatan pembuktian tertinggi. Tetapi ada dokumen lain gitu selain akta notaris, akta otentik itu. Karena notaris itu bisa melegalisasi dokumen ya. Selain melegalisasi dokumen, notaris juga bisa memberi warmaking. Ya. Selain warmaking masih ada lagi notaris juga akan melegalisir dokumen. Nah, itu tindakan yang beda-beda yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris gitu. Nah, ini yang mana gitu? Dokumen yang dikeluarkan notaris apakah semuanya ataukah hanya akta otentik saja gitu. Nanti ada contoh ini yang saya pernah pengalaman ya, pernah saya buat, saya lakukan gitu. Nanti ini ada juga ini ya, keluar dari notaris tapi tidak memerlukan legalisasi dari Dirjen Ahu maupun Kemenlu. Dan tidak juga memerlukan legalisasi dari kedutaan, tetapi berlaku di suatu negara. Nah, nanti di slide berikutnya akan bisa dilihat. Yang D adalah sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen dan seterusnya. Ini sepertinya juga notaris ya, ini produk notaris juga kalau menurut saya ini. Ini dia nih. Dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat notaris. Mungkin semacam kesepakatan di bawah tangan. Ini harusnya masuk ini ya, ke sini, ke notaris ini juga. Ternyata ini juga memang dokumen yang diproduksi oleh notaris dan barangkali di sini dikeluarkan oleh notaris itu adalah akta otentik, sementara yang di sini adalah seperti tadi itu, yang legalisasi, warmaking, dan legalisir. Menurut saya seperti itu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu punya pendapat lain, nanti bisa disampaikan, karena kita dalam forum ini kita adalah belajar bersama. Selanjutnya, konvensi ini tidak berlaku terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler. Ini saya belum jelas juga, tetapi menurut saya kira-kira ya pandangan saya adalah misalnya Duta Besar Australia membuat satu dokumen yang ditandatangani olehnya atau pejabat diplomatik lain ya, dan akan digunakan di negara Australia gitu, kan tidak perlu legalisasi kalau demikian ya. Ya, kedutaan itu kan sama dengan negara, kalau sama dengan wilayah negara di tempat lain kan gitu ya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu mempunyai persepsi yang sama nih. Wilayah kedutaan, misalnya Australia di Indonesia atau di Kuningan itu ya negara Australia yang ada di Indonesia. Gitu. Makanya jika dubesnya membuat suatu dokumen yang ditandatanganinya, tetapi dokumen tersebut akan dipakai di Australia, tentunya tidak memerlukan legalisasi. Kira-kira begitu ya. Kira-kira, tapi saya belum ada ini penjelasannya di mana atau belum nggak ada penjelasannya dalam konvensi ini. Jadi menurut saya perkiraannya seperti itu. Jadi makanya kenapa konvensi tidak berlaku untuk ini A dan B. Gitu. Nah kalau yang B terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan. Nah ini udah jelas nih, kepabeanan itu tadi dokumen ekspor impor. Di sini dikatakan ini tidak perlu, tidak berlaku ya, tidak berlaku apostil nanti ya. Tetapi yang tadi saya kemukakan ada certificate of origin dan juga dimuat di dalam website Kementerian Luar Negeri atau Dirjen Ahu, itu dimintakan legalisasi di instansi-instansi tersebut. Itu kenapa barangkali ya
barangkali itu adalah permintaan negara pengekspor gitu. Kalau Certificate of Origin itu yang keluarkan siapa ya? Kementerian Perdagangan itu. Jadi ya tergantung negara pengekspor gitu. Negara pengekspor, negara importir gitu. Karena saya mengalami pernah juga saya ngurusi itu tadi ya, ekspor minyak itu nggak diminta dokumen ekspor, itu nggak diminta legalisasi kemanapun gitu. Ya sudah cukup aja kalau ke bank ya, karena ke bank di situ nanti ada LC segala macam gitu. Itu kira-kira ini. Walaupun sekarang belum laku, Bapak Ibu sekalian, ini kabar baik ya. Insya Allah tahun-tahun ke depan sudah bisa dipraktekkan. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi nih yang saya bilang bahwa ini adalah surat jaminan ya, jaminan perseorangan, jaminan cucu kami yang sekolah di Jerman ini. Jadi kami menjamin cucu-cucu itu mendapatkan biaya dari kami, dan ini dokumen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Inggris juga, ya. Dan hanya dimintakan warmarking gitu, ditandatangani, dimintakan warmarking. Saya tanya ini kepada anak kami di sana, apakah perlu di Dejan Ahu atau Kementerian Luar Negeri atau Kedubes Jerman? Tidak, ini sudah langsung berlaku untuk dipakai di imigrasi Jerman gitu di sana di Jerman. Nah, padahal Jerman imigrasi itu kan tentunya pejabat publik ya semuanya ya. Tapi ini dokumennya yang dikeluarkan adalah dokumen perorangan yang di warmarking. Nah, ini pertanyaan lagi nih di sini nih. Ini karena sudah ada warmarking, walaupun ini dokumen perorangan, apakah ini juga produk notaris? Kalau sesuai pasal 1 tadi, yang huruf D, harusnya ini iya. Kalau ini iya, kedepannya juga harus diwajibkan supaya absah dipakai di negara lain, harus juga dimintakan sertifikat apostil, gitu. Demikian. Nah, ini tadi keterangan juga yang sudah saya sampaikan. Ini ya, atau autentik ini betul-betul yang surat yang dokumen itu dikeluarkan, diterbitkan oleh notaris. Kalau yang 2, 3, 4 ini datangnya dari luar dan notaris kadang hanya mencatat ya atau mengesahkan tanda tangan atau bahkan sudah ditanda tangan tapi membutuhkan minimal di warmarking itu biar ada kesaksian dari orang lain ya selain yang menandatangani dokumen di bawah tangan tersebut. Kalau legalisir itu ya semacam menyalin ya kalau tidak salah ya keterangannya gitu. Nah ini contoh-contoh seperti itu. Saya sendiri juga saya tadinya ragu gitu. Ini kenapa sudah bisa berlaku hanya di warmarking, di notaris gitu, langsung untuk ke immigration sana ya, gitu, untuk mengurus visa. Tapi tanpa harus ke Dejan Ahu ataupun ke Kementerian Luar Negeri. Padahal kalau ini termasuk dokumen publik, harusnya dimintakan juga melalui jenjang-jenjang yang tadi. Selanjutnya, Mas. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam konvensi dengan pernyataan ya, ini dengan pernyataan yang tadi saya sampaikan. Sepanjang dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Republik Indonesia tidak termasuk dalam dokumen publik yang dihapuskan persyaratannya legalisasi sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Ini artinya jika dokumen kejaksaan itu akan digunakan di luar negeri, ini harus melalui legalisasi, tidak hanya apostil gitu. Yang saya bingung adalah karena apa? Kalau negara kita sudah mengakses ini, jadi kalau
dengan negara lain yang juga sudah mengaksesi atau meratifikasi konvensi ini, cukup dengan sertifikat apostil. Tetapi bagaimana jika kita berhubungan dengan negara yang belum mengaksesi, gitu, belum meratifikasi atau belum mengaksesi? Saya lihat di daftar negara-negara yang sudah mengaksesi tidak ada nih, kebanyakan Timur Tengah belum. Padahal rakyat kita itu banyak ini yang bekerja di sana atau yang bersekolah gitu dan lain-lain memerlukan dokumennya dilegalisasi. Nah ini pemblokernya nggak sama, tetapi nanti barangkali menurut bayangan saya ini yang instansi seperti Dirjen AHU, seperti Kementerian Luar Negeri itu tidak akan dihapus sepertinya ya, walaupun ada competent authority namanya ya, competent authority kalau untuk yang konvensi apostil ini itu didirikan gitu. Jadi nanti competent authority itu akan melayani sertifikat apostil untuk dokumen-dokumen kita yang akan digunakan di negara-negara yang sudah meratifikasi dan sudah mengaksesi konvensi ini. Tetapi layanan legalisasi seperti tahapan sekarang ini yang harus ke Dirjen AHU, harus ke Kementerian Luar Negeri, harus ke Kedubes juga harus ada. Jadi mungkin pemerintah nanti akan menambah SDM dan menambah sarana prasarana karena adanya aksesi ini. Ini beda sekali nanti ya Bapak Ibu ya hasilnya dokumennya. Tadi yang saya tunjukkan adalah seperti sekarang ya sebelum berlakunya aksesi itu dengan jalur yang panjang dan ruwet. Kalau nanti setelah ini berlaku maka akan hanya pergi ke satu tempat saja dan mendapatkan sertifikat apostil yang ditempelkan di dokumen yang akan kita gunakan di negara lain. Itu demikian. Masih ada, Mas? Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 3-nya. Salah satunya formalitas bicarakan tentang mengesahkan kesaksian tanda tangan. Ini penambahan jobs. Nah, ini yang saya carikan tadi, otoritas yang berkompeten. Nah, ini yang harus di-create pemerintah nanti melalui peraturan menteri atau apa, ya, supaya bisa segera berlaku. Pejabat-pejabat ini juga harus nama-namanya berserta spesimen tanda tangannya itu dikirimkan ke bersama dokumen aksesi dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri Belanda. Setiap ada perubahan pemegang jabatan harus juga diberitahukan gitu ke Kementerian Luar Negeri Belanda. Tadi saya ceritakan bahwa kenapa ijazah dari perguruan tinggi swasta harus melalui notaris dulu. Notaris itu kan spesimen tanda tangannya ada di Dirjen AHU. Jadi pihak yang melakukan legalisasi itu gampang mengeceknya gitu. Oh iya, ini dokumen sudah diperiksa oleh notaris, sudah legalisasi notaris berarti ini benar. Barangkali juga kenapa kok yang perguruan tinggi negeri tidak dimintakan ke notaris? Pejabat perguruan tinggi negeri, pejabat perguruan negeri itu juga mungkin spesimen tanda tangannya sudah ada di file Dirjen AHU. Nah, itu seperti itu kira-kira gambarannya ya. Jadi sekarang sudah tidak bertanya-tanya lagi apa itu apostil gitu kan ya. Itu hal biasa saja pengesahan dokumen asing yang akan digunakan di suatu negara peserta. Tapi kalau negara yang kita tuju tidak mengaksesi konvensi ini, maka menurut saya masih akan berlaku legalisasi dengan cara yang lama. Masih adakah, Mas Alif? Ini dia nih, Bapak Ibu, contoh apostil. Ini contoh hanya selembar kertas kecil saja. Ini namanya sertifikat, ya sebutnya sertifikat namanya sertifikat. Dan ada ketentuannya nih, minimal panjangnya sekian, 9 cm dan sebagainya. Harus ada tulisannya dan ini dalam bahasa Perancis
tetap ini yang kata ini ya, convention adalah sama seperti bacaannya nih, pronunciation seperti apa, tapi ini wajib tertera. Dan ini sertifikat ini boleh diterbitkan dalam bahasa negara kita, boleh dalam bahasa Indonesia, hanya saja judulnya harus tetap dalam bahasa Perancis, seperti itu. Hanya begini saja ini. Jadi sekarang udah nggak usah bingung ya, ini apostil itu apa ini, saya nggak kenal apa segala macam. Ya ini prosesnya seperti ini. Jadi nanti akan lebih mudah, dan rekan-rekan advokat nih, kalau yang mengurus dokumen ini punya klien di luar negeri atau akan berperkara di luar negeri, membutuhkan legalisasi, bisa hanya pergi ke satu tempat saja dan cukup dengan mendapatkan sertifikat apostil. Apakah masih ada, Mas Alif? Sepertinya sudah slide terakhir, Bu. Tadi contoh sertifikat apostilnya. Oh iya. Ya, baik. Saya kira yang akan sampaikan sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tetap berharap ya teman-teman di IKADEN ini akan mengisi program ini supaya tetap berjalan. Ini tempat kita sharing ya, dan saya sangat mendukung sekali. Mohon kepada teman-teman yang punya pengalaman di bidang lain ya, mohon sharing juga. Dan kita akan sama-sama belajar demi kemajuan warga IKADEN. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wigati atas materinya. Luar biasa sekali. Jadi kita yang sebelumnya nggak paham apa itu sertifikat apostil dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengesahan dari negara-negara luar, kini kita sudah ada sedikit pencerahan, kurang lebihnya begitu, Bu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi kepada Bapak Ibu peserta. Dipersilakan melakukan raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya langsung kepada Ibu Wigati. Kepada para peserta silakan. Yang bertanya kali ya, ini kan hanya sharing. Dan belum berlaku pula konvensinya ini. Iya. Hanya pengalaman saja. Ya. Tapi pernah ya, Bapak Ibu, saya belum cerita nih. Saya pernah apply untuk menjadi anggota Bar Association di New South Wales di Sydney. Saya terjemahkan itu semua karena yang diminta tuh kartu IKADEN lah, berita acara sumpah lah dan sebagainya, KTA semua sudah saya terjemahkan semua. Saya bilang apakah ini harus dilegalisasi? Mereka bilang tidak usah. Mungkin karena New South Wales Bars itu seperti IKADEN lah, kira-kira seperti IKADEN begini. Ini bukan pejabat publik ya, mereka nggak digaji pemerintah dan mereka bukan pejabat publik, jadi tidak memerlukan legalisasi untuk dokumen-dokumen aplikasi kita di sana. Itu. Ada yang mau berpendapat tadi, karena saya juga ada yang belum jelas nih mengenai konvensi ini, karena belum berlaku, penjelasan di perpresnya juga nggak ada ya. Mau tanya nih moderator. Baik. Dari mana, Pak? Dari DPD Sumatera Barat, IKADEN Sumatera Barat. Baik, dengan Bapak siapa? Pak Dudung? Pak Dudung Abdul Razak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Wigati, Menteri. Sangat luar biasa hari ini. Saya perkenalkan, saya Dudung Abdul Razak dari DPD IKADEN Sumatera Barat. Saya ingin bertanya nih berkaitan dengan persoalan dokumen publik, tapi bukan lintas negara, di dalam negara saja nih Bu. Ya. Ada sebuah kasus di mana ada akta jual beli di bawah tangan. Nama yang tertera di dalam akta jual beli di bawah tangan itu dengan nama yang di KTP itu berbeda. Yang di dalam akta jual beli di bawah tangan itu namanya pakai ejaan lama. Sementara di dalam KTP itu tidak pakai ejaan lama.
Nah, untuk mensahkan akta jual beli di bawah tangan yang berbeda dengan nama yang ada di KTP tadi, itu apakah cukup di kantor desa saja atau mesti harus ke catatan sipil, Bu? Terima kasih, Bu, dengan solusinya. Wah, terima kasih Pak Dudung pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat memberikan solusi. Jadi kalau saya pribadi mengalami itu, jadi saya cukup bikin pernyataan di atas metre bahwa nama katakanlah apa ya, saya nggak punya ejaan lama nih, nama saya ejaan lama dan baru sama saja apa ya, misalnya Khadijah, kan kalau yang dulu itu pakai DJ Khadijahnya gitu ya, kalau yang sekarang pakai J gitu, kira-kira seperti itu ya Pak Dudung ya. Iya ya, Bu. Nah, itu orang tersebut membuat pernyataan di atas metre bahwa orang yang namanya ini Khadijah dengan ejaan lami adalah orang yang sama dengan Khadijah yang ejaan baru yang di KTP. Jadi cukup yang bersangkutan saja, Bu ya? Iya ya, pernyataan nanti kan dilampirkan dengan dokumen lainnya. Ini memang sering sekali terjadi Pak Dudung. Belum lama juga seperti itu. Misalnya ada namanya Nur Alia. Oh, ternyata di KTP-nya hanya Alia. Ini yang mana yang benar gitu. Yang benar tuh Alia saja. Oke, bikin pernyataan di atas metre bahwa nama Nur Alia adalah orang yang sama dengan Alia dengan KTP nomor NIK sekian dan beralamat di seterusnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dudung dari Sumatera Barat. Kami persilahkan kembali untuk Bapak Ibu yang ada memiliki pertanyaan terhadap materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Wigati. Mohon dapat melakukan raise hand terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya jika saya bisa menjawab asal jawab, tetapi kalau saya tidak bisa, ya mungkin jawabannya di lain waktu bisa dikirim email ya, di materi saya ada alamat email saya. Materi ini akan kita serahkan kepada peserta maksimal 7 hari kerja, Bu. Oh begitu. Baik. Apakah dapat sertifikat juga? Betul, dapat juga, Bu. Oh begitu ya. Sesuai pengisian formulir yang sudah kita kirimkan di kolom chat. Baik, saya coba buka kembali. Apabila Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Wigati, dipersilahkan untuk bertanya langsung dengan beliau. Silakan. Sebelumnya mungkin saya sampaikan, nanti bisa usulkan kepada Mas Sekjen ya, Bapak Ibu jika ingin ada program upgrade ini, ada permintaan misalnya untuk membahas tentang apa, barangkali bisa diusulkan nanti Mas Alif kepada Mas Sekjen, terus dicari pembicaranya. Saya yakin ya, anggota IKADEN banyak menguasai banyak hal ya, banyak ilmu gitu. Begitu boleh Mas Alif? Baik, noted Bu. Nanti akan kita sampaikan ke Pak Sekjen. Jadi Bapak Ibu bisa memilih materi, misalnya pengen apa ya, gitu, pengen tentang hukum keluarga atau pengen tentang apa ya, hukum perusahaan atau pengen tentang akuisisi dan sebagainya. Mungkin bisa diusulkan nanti carikan narasumber di dalam IKADEN sendiri. Atau bahkan Bapak Ibu juga bisa mengisi. Memang harapannya seperti itu ya. Ini 2 minggu sekali. Jadi harapkan Bapak Ibu bisa menyumbang, berkontribusi kepada DPP untuk kepentingan warga IKADEN seluruh Indonesia. Bisa ya menyambutnya Bapak Ibu ya, mau ya. Demi kemajuan IKADEN. Dari Sulawesi Utara, Mas Ali. Oh, silakan Bang Eka. Ya, terima kasih moderator. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ibu pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi? Dengan Pak Eka Tindangen dari DPD IKADEN Sulawesi Utara, Ibu. Ya, pertanyaan saya sama Ibu, dokumen apa saja untuk dokumen lintas negara dalam hal kita
membantu klien Indonesia yang mungkin bermasalah hukum di luar negeri. Jadi domisili dari klien kami, prinsipal kami itu ada di Indonesia. Ya, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan agar advokat yang akan menangani bersama prinsipal klien tidak terkendala pada saat di sana. Jadi pengalaman Ibu yang dokumen yang penting yang harus disiapkan apa saja pada saat kita ke luar negeri. Terus kedua, untuk penanganan prinsipal luar negeri, apakah dari Ibu ada mungkin ada pengalaman tersendiri agar kami ada gambaran kalau misalnya mendapat prinsipal kami dari luar negeri. Saya sih pernah mendapat prinsipal dari luar negeri, Sydney. Mungkin prinsipalnya nggak tahu apa orang dia nggak mampu atau mungkin pelit, masih nawar-nawar. Jadi akhirnya dokumen saya, surat kuasa saya sudah kirim ke sana, akhirnya semua sampai habis dinawar, akhirnya nggak jadi. Nah, mungkin ada pengalaman tertentu agar kami dari advokat dari Kadin yang menangani kasus di luar negeri, terutama dokumen, bisa ada gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat malam. Manado sudah malam, Bu. Terima kasih Bapak yang di Sulawesi Utara. Kalau untuk dokumen perorangan, ya tentunya ada paspor dan visa lah untuk pergi memasuki suatu negara. Nah, yang di sana itu perkaranya tuh apa gitu kan, beda-beda ya gitu. Kalau untuk ke pengadilan terus warisan dokumennya ABCDEFG. Kalau untuk warisan, Ibu, warisan. Jadi ada rumah di sana. Jadi kayaknya dia terkendala tentang warisan, Bu. Oh, warisan ya. Oh ya, itu dokumennya prinsipal itu seperti tadi saya sebutkan, harus ada penetapan waris dulu. Siapa itu si pewaris itu, prinsipal itu, pewarisnya itu siapa saja gitu. Siapa saja, nanti minta penetapan di pengadilan negeri di Indonesia. Juga kalau kita membuat penetapan waris itu kan dokumennya komplit sekali, Pak. Dari KTP, KK, apalagi yang surat kematian misalnya, surat kematian, buku nikah, dan lain-lain semua. Nah, itu nanti kita harus menggandeng, Pak. Kalau kita harus waris luar negeri, kita harus menggandeng lawyer setempat. Gitu. Kita nggak bisa beracara di sana karena kita tidak punya legalitas untuk appear before the foreign court itu di negeri tersebut. Gitu. Jadi kita harus menggandeng bekerja sama dengan local lawyers gitu. Jadi mereka nanti yang akan membuatkan petition ya ke pengadilan setempat itu. Dokumen tersebut akan dikirim kepada kita untuk ditandatangani di hadapan notaris di sini dan juga ke kedubes negara tersebut di wilayah Indonesia. Itu diantaranya itu semua dokumen kalau ini di sana nanti dikirim oleh lawyer yang di sana, Pak. Gitu. Kita tinggal melakukan notarisasi ya, legalisasi di notaris dan juga di kedutaan. Nah, yang lain lagi tugas kita adalah membuat affidavit. Membuat affidavit itu semacam gini, Pak. Affidavitnya itu ya semacam menceritakan si klien Bapak itu namanya ini, lahir tahun sekian dan sebagainya, mempunyai ahli waris namanya ABCD, ini mungkin anak atau satunya lagi ada orang tua atau siapa gitu. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengadilan di Indonesia. Karena harus merujuk mengenai yang menjadi ahli waris itu siapa gitu. Gitu, ahli waris itu gitu. Nah, dokumennya semua nanti termasuk penetapannya itu harus dilegalisasi di pengadilan dulu. Pengadilan dulu baru dibawa ke Dejanau, dari Dejanau ke Kementerian Luar Negeri itu dan juga ke perwakilan negara tersebut di Indonesia.
nanti dikirim kepada lawyernya di sana. Jika Bapak ingin berkunjung ya ke sana, ya tentu paspor, visa, dan uang Pak yang penting untuk ketemu di layar di sana. Nah, terus yang kedua tadi yang di Sydney, yang surat kuasa dan dokumen lainnya Bapak kirim ke sana. Saya gini Pak, saya untuk kemudahan ya, karena kita tidak begitu kenal ya dengan orang dimaksud. Kadang-kadang kita nggak kenal itu dapat klien dari asing itu. Saya akan bilang itu Anda datang ke Indonesia sambil kita berdiskusi. Ketika berdiskusi itu kita sudah sepakat ya untuk tidak mohon izin Pak Ibu. Jadi bule itu dia rupanya dia meminjam nama untuk membeli suatu lahan tanah dan suatu usaha di Kepulauan Bunaken. Oh, nomili. Ya, Pak. Ya. Pada dia saat ini. Ya, jadi pada saat dia balik ke Sydney dan dia balik ke Sydney, ternyata dia cek sudah beralih nama. Jadi yang orang yang dia pinjam nama tersebut, yang dia membeli suatu usaha bentuk cottage dan tanah di Kepulauan Bunaken tersebut, dia pada saat dia cek sudah beralih nama. Nah, itu yang dia memakai lawyer dari Indonesia untuk mengurusi itu. Itu sih kasusnya yang kemarin yang sempat terjadi, Bu. Jadi orang bule memakai nama orang Indonesia untuk membeli satu lahan atau usaha di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Kepulauan Bunaken, Bu. Nah, bermasalahnya pada saat sudah dibalik nama, maksudnya sudah diambil alih oleh pasangannya orang Indonesia tersebut, Ibu. Yang diambil alih apanya, Pak? Ininya, usahanya dalam usaha cottage-nya sudah diambil, maksudnya sudah diambil alih benar-benar sama pasangannya yang di Indonesia ini. Nah, itu yang orang bule tersebut. Halo? Keberatan tidak? Yang bule itu keberatan tidak itu usahanya diambil oleh pasangannya di Indonesia? Keberatan. Justru itu keberatan. Kalau tidak terima, silahkan menggugat, Pak. Oh iya. Jadi yang saya mau tanyakan ke Ibu yang mengenai mengenai email, surat kuasa, dan yang dari Sydney itu yang dikirim, apakah mesti ada pengesahannya, mesti ada pengesahan dari mana saja sehingga bisa lancar dalam hal ini, Bu? Syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang bahwa itu ditandatangani oleh yang memberi kuasa kepada Bapak di sana di hadapan notaris, kemudian dilegalisir di DJMA setempat ya, maksudnya Kementerian Kehakiman sana, lantas Kementerian Luar Negeri ya di Australia, terus itu ke Konjen di Sydney gitu. Itu baru bisa dipergunakan di pengadilan di Indonesia, itu baru sah. Nanti diterjemahkan juga, Pak, sebelum didaftarkan ke pengadilan, sebelum berperkara kan itu biasa saja. Oh, gitu, Bu ya. Ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak. Ya, baik, Bu. Terima kasih tadi kepada penanya dari Sumatera Barat sama dari Sulawesi Utara. Mungkin webinar hari ini kita tutup saja. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Randa Wigati Partosedono, SHLLM, sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan semoga ilmu yang dibagikan kepada kami sangat bermanfaat, Bu.